Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita berjumpa dengan Anike Putri yang biasa dipanggil Anike, seorang mahasiswa Fakultas Ekonomi Untak. Anike akan membacakan subjudul dari buku saya, Merebut Pancasila Menuju Sejahtera, yakni Pancasila Mengantisipasi Negara Gagal. Baiklah Dedi, yang terhormat para permisa, sebelum saya membacakan salah satu subjudul buku karya Sutanto Supiyadi berjudul Merebut Pancasila Menuju Sejahtera, yakni Pancasila Mengantisipasi Negara Gagal. Perlu dijelaskan terlebih dahulu, siapakah Dedi? Dedi, panggilan akrab Sutanto Supiyadi sebagai seorang ahli hukum, ilmuwan pendidik, dan kebudayawan. Telah menghasilkan 102 buku, baik dalam bidang hukum maupun buku-buku non-hukum. Semoga terus berkarya dan berkarya. Nah, para pemirsa yang berbahagia, kegiatan Dedi memang seabrek, banyak sekali. Dan yang paling utama adalah menulis dan menulis. Baiklah, saya akan membacakan salah satu subjudul buku Merebut Pancasila Menuju Sejahtera, yakni Pancasila Mengantisipasi Negara Gagal, karya Sutanto Supiyadi. Seorang pengamat masalah global dan sosiolog kontemporer, Francis Fukuyama, menengarai bahwa ancaman terbesar abad ini bagi seluruh bangsa di belahan bumi manapun adalah negara gagal, di mana negara gagal adalah negara yang menuju kebangkrutan, negara yang menyandang tanda-tanda kemiskinan, pengangguran, konflik antar kelompok, serta merebaknya aksi teror dan ketiadaan ketentraman di seluruh wilayah negara. Selama ini, kehidupan berbangsa kita selalu berada dalam sebuah kegamangan dan ketidakyakinan terhadap ideologi. Ideologi menjadi suatu yang terpinggirkan, baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara maupun dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya, dengan kembali ke ideologi bangsa, yaitu Pancasila, maka itu berarti kita kembali menempatkan ideologi Pancasila di atas segala aktivitas kehidupan berbangsa. Dengan demikian, potensi untuk menjadi negara gagal bisa diantisipasi lebih dini. Pancasila merupakan rumusan konkret dalam konteks obsesi bersama untuk membentuk sebuah negara kesatuan yang ideal, dipercaya dan harus selalu diperjuangkan. Pancasila merangkai kondisi sosial historis, kultur, bahkan mitos ke dalam sebuah jembatan yang akan membawa Indonesia menuju kejayaan. Pancasila sebagai sebuah ideologi bangsa dan negara melalui sila-silanya mengarahkan semua elemen masyarakat pada satu gerak. Sebagai sebuah ideologi, Pancasila harus dibaca dengan dinamika pemikiran yang terus berkembang sehingga bisa menjadikannya sebagai working ideologi yang selalu kaya dengan penafsiran baru sesuai dengan konteks zamannya. Harus diyakini pula, Pancasila sebagai sebuah ideologi kebangsaan memiliki fungsi integratif, yaitu menjamin kelangsungan kesatuan bangsa Indonesia yang pluralistik. Tanpa Pancasila, negara bubar. Gus Dur, Presiden keempat, berseru keras, tanpa Pancasila, negara bubar. Kata itu memang pernah dipekikan Gus Dur dengan kesungguhan jiwanya berdiri tegak di garda depan untuk terus menyuarakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kebangsaan. Gus Dur memandang Pancasila dalam dua hal utama. Pertama, Pancasila sebagai ideologi bangsa dan
falsafah negara berstatus sebagai kerangka berpikir yang harus diikuti oleh undang-undang dan produk-produk hukum yang lain. Tata pikir seluruh bangsa menurutnya ditentukan falsafah yang harus terus-menerus dijaga keberadaan dan konsistensinya oleh negara. Kedua, sebagai falsafah dan ideologi negara harus jelas dikatakan adanya tumpang tindih antara Pancasila dan sebagian sisi kehidupan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Di sini, Gus Dur berargumentasi, di satu sisi, agama-agama yang ada dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa mengandung unsur-unsur universal, meskipun semuanya juga mengandung unsur-unsur eksklusif. Sehingga, sulit dibatasi hanya dalam konteks keindonesiaan, dan sisi lain, Pancasila adalah keindonesiaan itu sendiri. Kebersamaan antar agama. Gus Dur kemudian menafsirkan bahwa hal ini langsung tampak dalam upaya Pancasila untuk menekankan sisi kelapangan dada dan toleransi dalam kehidupan antar umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Meski begitu, wawasan tentang kebersamaan antar agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa tidak sepenuhnya sama dengan wawasan tentang itu dalam agama-agama dan kepercayaan. Dari sini, kemudian Gus Dur mengakui dua sisi. Pertama, adanya independensi teologis kebenaran setiap agama dan kepercayaan. Dan kedua, Pancasila perlu bertindak sebagai polisi lalu lintas dalam kehidupan beragama dan berkepercayaan. Gus Dur menggambarkan ini dengan jelas dalam rumusan sederhana, tetapi sangat penting, yaitu semua agama diperlakukan sama oleh undang-undang dan diperlukan sama oleh negara. Sayangnya, konsepsi Pancasila dari guru bangsa, yakni Gus Dur tersebut seringkali belum mewujud dalam kehidupan kebangsaan. Makna Pancasila masih saja sempit dan masih saja terbatas pada sila-sila tanpa pemaknaan yang memadai. Karena itu, tidak mengherankan jika sampai hari ini Pancasila kurang mampu diwujudkan dan dipahami. Ada anak bangsa yang bahkan tidak lagi mengetahui nilai-nilai Pancasila. Beberapa survei yang dilakukan akhir-akhir ini menunjukkan hasil yang cukup mengejutkan, karena banyak pelajar dan mahasiswa yang tidak mengetahui sila-sila Pancasila. Pertanyaannya, jika pelajar dan mahasiswa sebagai peserta didik saja ada yang tidak mengetahui sila-sila Pancasila, bagaimana halnya dengan masyarakat umum? Di sisi lain, berbagai fenomena sosial kekinian membuat kita terpanah dan bertanya, apakah memang bangsa dan negara ini telah mengabaikan nilai-nilai Pancasila? Equality before the law. Di sini, penulis mencoba mengajak kilas balik agak ke belakang. Reformasi yang terjadi tahun 1998, sekitar 25 tahun lalu, bukan saja melengsarkan Soeharto sebagai presiden, tetapi yang paling utama adalah berhasilnya perjuangan untuk bebas dari otoritarianisme, bebas dari KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme, bebas dari perlakuan tidak sama di hadapan hukum, equality before the law, dan bebas dari kemiskinan. Tetapi sayangnya, perubahan-perubahan yang berhasil dilakukan pada masa reformasi itu, dalam proses perjalanannya terlalu sering kita, terutama para politisi dan penyelenggara negaranya, mengabaikan nilai-nilai Pancasila dan bahkan menabraknya secara terang-terangan. Terbukti, reformasi, keterpurukan, dan amandemen UUD 1945 membuat kita lupa dan mengabaikan prinsip universal Pancasila yang merupakan kristalisasi kearifan atau wisdom, budaya, dan sejarah bangsa.
Pancasila hanya dilihat dari sisi formal yang tercantum pembukaan atau preambul UUD 1945, khususnya pokok pikiran dalam alinea keempat. Sehingga tidak salah jika ada sebagian yang berpendapat bahwa Pancasila hanyalah dokumen biasa layaknya undang-undang. Padahal, seharusnya Pancasila dilihat dari sisi material bahwa nilai-nilai Pancasila itu ada dan telah berkembang dalam cara hidup rakyat Indonesia jauh sebelum proklamasi 17 Agustus 1945. Sturgeon dalam Sutanto Supyadi menjelaskan bahwa dasar negara dalam konteks ini adalah Pancasila, merupakan 1. Hasil perjuangan politik bangsa di waktu lampau. 2. Tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa. 3. Pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan baik untuk waktu sekarang maupun untuk masa yang akan datang. 4. Suatu keinginan dengan mana perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin. Dari pendapat di atas, menjadikan kedudukan Pancasila bermacam-macam. Sebagai dasar negara, sebagai dasar filsafat negara, sebagai perjanjian bangsa, dan sebagai pandangan hidup atau ideologi. Kedudukan Pancasila tersebut tergantung konteksnya. Dalam konteks hukum, maka kedudukan Pancasila adalah sebagai dasar negara. Dalam konteks asas kerohanian bangsa, maka Pancasila sebagai dasar filsafat negara dan sebagai cita-cita. Maka Pancasila sebagai pandangan hidup atau ideologi. Demikian, selamat membaca, semoga ada manfaatnya. Terima kasih, Anike. Anda telah membacakan subbab dari sebuah buku saya. Sama-sama, Dedi. Ya, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih karena Anda telah sudi membacakannya. Sama-sama, Dedi. Sampai jumpa. Baiklah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.